Pada mulanya, penginderaan jauh yang dikembangkan oleh para ahli adalah penginderaan jauh fotografik yang menggunakan spektrum tampak. Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, teknik elektromagnetik yang dapat digunakan untuk penginderaan jauh meluas ke spektrum yang tidak tampak, yaitu inframerah. Penginderaan jauh dengan tenaga gelombang mikro merupakan sistem penginderaan jauh yang bisa beroperasi pada siang maupun malam hari dan pada segala cuaca. Sistem penginderaan jauh ini memiliki kelemahan, yaitu resolusi yang rendah, panjang gelombang dan frekuensi. Besar kecilnya panjang gelombang elektromagnetik mempengaruhi terhadap penetrasi gelombang tersebut pada objek di permukaan bumi. Semakin besar panjang gelombang yang digunakan, maka semakin kuat daya penetrasi gelombang tersebut. Panjang gelombang dikelompokkan menurut band-band. Penginderaan jauh gelombang mikro menggunakan satu atau lebih jenis ban dalam melakukan penginderaan jauh. Klasifikasi ban, panjang gelombang, dan frekuensinya digunakan dalam penginderaan jauh disajikan dalam tabel berikut ini. Penginderaan jauh gelombang mikro, sistem pasif dan sistem aktif. Penginderaan jauh yang menggunakan tenaga elektromagnetik pada gelombang mikro dibedakan atas dua sistem. Yang pertama, sistem pasif dan sistem aktif. Sistem pasif menggunakan gelombang mikro alamiah, sedangkan sistem aktif menggunakan gelombang mikro yang dibangkitkan pada sensor dan dikenal dengan sistem radar. Penginderaan jauh sistem pasif yang menggunakan gelombang mikro disebut dengan sistem gelombang mikro, sedangkan yang aktif menggunakan gelombang mikro disebut sistem radar. Adapun keluarannya yang berbentuk citra disebut citra gelombang mikro dan citra radar. Pada saat ini, penginderaan jauh sistem gelombang mikro telah dilaksanakan dari dirgantara maupun antariksa. Dirgantara yang dimaksud ialah citra non-foto yang dibuat menggunakan wahana yang beroperasi di udara. Contohnya, citra inframerah termoral dan citra MMS. Yang kedua, antariksa atau satelit. Yang dimaksud dengan antariksa atau satelit ialah citra non-foto yang dibuat menggunakan wahana yang mengorbit di luar angkasa. Contohnya adalah satelit NOAA buatan Amerika Serikat, MOS Jepang, dan Venera Rusia. Sistem kerja gelombang mikro berdasarkan pantulan tenaga dan objeknya hampir sama dengan penginderaan jauh lainnya dalam komponen perekamannya. Sensor yang digunakan oleh penginderaan gelombang mikro yaitu radiometer dan penyium. Adapun keunggulan dari citra gelombang mikro yaitu dapat beroperasi pada siang maupun malam hari dan dapat menembus awan, bahkan hujan bagi saluran bergelombang panjang. Sistem radar. Sistem radar dalam penginderaan jauh merupakan sistem aktif yang menggunakan tenaga pada gelombang mikro. Perbedaan gelombang mikro dan radar terletak pada tenaga yang digunakan untuk perekamannya. Pada penginderaan jauh sistem radar, tenaga elektromagnetik yang digunakan di dalam penginderaan dibangkitkan pada sensor. Sensor radar dapat dipasang di permukaan tanah, di pesawat terbang, maupun satelit. Prinsip kerja sistem radar. Energi gelombang mikro dipancarkan ke objek dan kemudian dicatat kekuatannya, awal, dan polarisasi dari energi atau echo pantulnya. Radar bekerja pada gelombang elektromagnetik berupa gelombang radio dan mikro dengan panjang gelombang beberapa milimeter sampai dengan 1 meter. Cara kerjanya yaitu sebagai berikut. Gelombang radio dan gelombang mikro dipancarkan ke seluruh permukaan bumi. Kemudian, pantulannya terdeteksi oleh sistem radar yang kemudian selanjutnya digunakan untuk mendeteksi objek. Sehingga sering disebut penginderaan jauh sistem radar adalah penginderaan jauh sistem aktif.